Pertanyaannya kenapa dibuat dalam bentuk kering, kenapa nggak dalam bentuk sirup seperti biasanya? Jadi sehingga pasien bisa langsung diminum. Ternyata antibiotik itu memiliki tidak stabil dalam bentuk basah. Jadi di dunia farmasi, sirup antibiotik dibuat menjadi dry syrup atau sirup yang kering sehingga expire date atau ketahanan dari obat ini menjadi lebih panjang. Jadi dibuat kering. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tanya dan Konsultasi Obat bersama Apoteker. Perkenalkan, saya Timothy, seorang apoteker, spesialis obat-obatan di dunia farmasi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai sirup kering atau dry syrup. Mari kita mulai. Oke, dry syrup atau sirup kering. Dari katanya agak janggal ya, namanya sirup. Kenapa bisa berbentuknya kering? Akan saya bahas di video kali ini mengenai dry syrup. Sebetulnya dry syrup ini sudah ada dan sudah lama ya berada di pasaran, dan jumlah variasi dry syrup ini pun atau sirup kering ini pun sudah banyak. Dan biasanya sirup kering ini adalah sirup kering yang berisi bahan aktif antibiotik. Jadi biasanya antibiotik yang berbentuk sirup itu biasanya bentuknya kering atau dry, atau disebutnya sirup kering atau dry syrup. Bentuknya seperti botol, tetapi di dalam botol itu ada serbuk antibiotik atau zat aktifnya, yaitu antibiotik. Dan bentuk di dalam botol itu, bentuk antibiotiknya dalam berupa serbuk atau berupa kering, bentuknya kering. Pertanyaannya kenapa dibuat dalam bentuk kering, kenapa nggak dalam bentuk sirup seperti biasanya? Jadi sehingga pasien bisa langsung diminum. Ternyata antibiotik itu memiliki tidak stabil dalam bentuk basah. Jadi di dunia farmasi, sirup antibiotik dibuat menjadi dry syrup atau sirup yang kering sehingga expire date atau ketahanan dari obat ini menjadi lebih panjang. Jadi dibuat kering. Seperti itu ya. Lalu cara menyajikan ke pasiennya seperti apa? Cara memberikan obat ini ke pasien itu seperti apa? Dengan cara ketika obat ini diminum, ketika sirup kering ini akan diminum, maka perlu ditambahkan air terlebih dahulu. Dan biasanya air yang ditambahkan biasanya air destilasi, yaitu air di mana si mineralnya sudah ditarik. Tanpa air destilasi adalah air tanpa mineral. Kenapa sirup kering ini ditambahkan dengan air yang dengan tanpa mineral? Itu fungsinya untuk supaya mineral yang ada di dalam air tidak bereaksi dengan obat antibiotik, jadi menyebabkan supaya sirup ini menjadi lebih bagus dan lebih baik. Begitu ya. Jadi air yang dipakai adalah air destilasi, di mana air destilasi ini adalah air murni tanpa ada mineral apapun, sehingga mencegah mineral ini bereaksi dengan obat, sehingga dry syrup ini menjadi lebih baik dan lebih memberikan efek terapi.
Lalu ketika dry syrup ini sudah ditambahkan air, maka dry syrup ini hanya memiliki expire date-nya 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena seperti yang tadi saya bahas di awal, antibiotik ini tidak stabil bila dalam keadaan basah atau bercampur dengan air. Maka ketika dicampur dengan air minum, maka expire date-nya hanya 7 hari. Oke, dan harus dihabiskan seperti biasa karena ini adalah antibiotik. Seperti biasa, antibiotik yang dihabiskan, tidak boleh disisakan. Dan biasanya ketika sudah dicampur dengan air, maka antibiotik ini akan berbentuk seperti suspensi. Jadi sebelum diminum, harus atau perlu dikocok dahulu agar dosis dalam sirup tersebut tidak mengendap di bawah botol. Oke, dan pertanyaannya kenapa antibiotik dibuat dalam bentuk sirup, yaitu fungsinya agar antibiotik dalam bentuk sirup ini dapat diberikan untuk pengobatan kepada anak kecil. Biasanya anak kecil yang memiliki beberapa infeksi, dokter akan meresepkan amoxicillin sirup atau dry syrup ini atau antibiotik dalam bentuk dry syrup ini kepada pasien-pasien anak kecil yang belum dapat meminum tablet atau kapsul. Oke, untuk dosis hampir sama seperti amoxicillin atau antibiotik lainnya ya, yaitu dalam 1 hari kita ambil aja contohnya amoxicillin sirup, yaitu diminumnya seharinya biasanya sih 3 kali. Dan untuk dosisnya sih antara 1 sendok teh sampai 2 sendok teh tergantung dari umur anak kecil tersebut. Dan seperti biasa ketika meminum antibiotik, contohnya amoxicillin sirup, maka antibiotik yang diminum sebanyak sehari 3 kali itu harus diminum dengan rentang waktu tiap 8 jam. Yang fungsinya yaitu untuk meningkatkan terapi pengobatan antibiotik. Bila teman-teman ada pertanyaan, ada tambahan informasi mungkin, atau ada obat, atau yang ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, bisa langsung saja diisi kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa, yang penting komen aja di bawah. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin mengingatkan kalian dengan 3M. Mencuci tangan, dan jangan lupa mencuci tangannya harus 20 detik, minimal 20 detik. M kedua yaitu menjaga jarak, dan yang paling penting yaitu menggunakan masker ketika teman-teman beraktivitas di luar rumah. Bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like. Dan bila teman-teman baru bergabung dengan channel ini, bisa berikan subscribe, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang kira-kira menyukai konten informasi obat seperti konten channel ini. Saya Timothy. Bye.